Selamat datang di channel Audian Audina. Kali ini kita bakal bahas mengenai peringkat dari 5 besar es di tingkat nasional. Jadi ini versi Audian Audina ya. Langsung saja kita mulai. Pemeringkatan di sini itu berdasarkan kemampuan individu mereka dan pencapaian mereka selama bermain. Kalau ada perbedaan antara saya dengan kalian itu udah biasa, karena persepsi orang kan memang beda-beda. Dan saya juga berusaha semaksimal mungkin dalam meranking mereka dengan data yang ada selama ini. Kalian juga bisa berikan versi 5 besar es nasional menurut kalian di kolom komentar. Tapi ingat, hargailah tiap pendapat lawan bicara kalian ya. Beda pendapat itu biasa kok. Yang nggak biasa itu menghujat lawan bicara kita dengan bahasa yang nggak sopan. Orang tua kita membesarkan kita untuk jadi orang yang sopan dan beretika baik kan? Udahan dulu ya ceramahnya, sekarang masuk ke pembahasan. Kita mulai langsung dari peringkat paling bawah. Di sini saya memeringkatkan Ojiro Aran sebagai es peringkat nomor 5. Secara kemampuan Aran dalam mencetak angka itu sudah tergolong luar biasa. Titik tertinggi pukulannya pun juga luar biasa. Kalau kita perhatikan saat Inarizaki melawan Karasuno di season 4 kemarin, Aran bahkan sering memukul bola di atas para bloker Karasuno. Ini benar-benar menunjukkan kualitas pemain sekaliber es tingkat nasional. Aran juga memiliki andil dalam melakukan receive. Gak seperti Ushiwaka yang hanya difokuskan untuk menyerang. Tapi secara individu, mentalnya masih berhasil dihancurkan oleh Karasuno kan kemarin. Dia terus ditekan melalui servis dan blok yang begitu intens, sampai-sampai ia digantikan oleh pemain lain untuk menenangkan pikirannya. Menurut saya pribadi, Aran ini bisa disamakan seperti Asahi secara peran ya. Karena Inarizaki adalah tim seperti Karasuno. Mereka nggak bergantung pada esnya karena pemain di tiap lini mereka bisa mencetak angka dan mempengaruhi alur pertandingan. Kita tahu sendiri Inarizaki menjadi juara kedua di Interhack yang sebelumnya. Tapi kenapa Aran hanya dimasukkan dalam 5 besar es? Kok nggak 2 besar atau 3 besar? Ya jawabannya sederhana. Inarizaki bisa mencapai final bukan karena bergantung pada Aran saja. Peran si kembar Mia, Suna Rintaro, dan pemain lainnya juga dominan di sini. Seorang es dinilai dari pengaruhnya dalam mengangkat performa timnya. Aran ini nggak kayak Ushiwaka. Di Shiratorizawa, Ushiwaka benar-benar diandalkan kemampuannya dalam mencetak poin. Sedangkan di Inarizaki, selain Aran, ada si kembar Mia dan Suna Rintaro yang juga bisa sebagai mesin poin tim mereka. Satu peringkat di atasnya yaitu peringkat 4, saya memasukkan nama Kiryu Wakatsu. Lah bukannya dia 3 besar es ya, kok peringkat 4? Gimana ya bilangnya? Kalau dari pencapaian timnya di Interhack yang lalu, di mana Mujinazaka mampu menjadi tim juara ketiga, layak kalau Kiryu ini sebagai 3 besar es nasional. Karena Mujinazaka sendiri benar-benar bergantung pada permainannya. Tapi setelah membaca manganya di chapter Fukurodani versus Mujinazaka, saya berasumsi kalau Bokuto sebenarnya lebih baik dari Kiryu. Bukan hanya karena Fukurodani yang mampu mengalahkan Mujinazaka saja, tapi pertandingan mencetak angka antar keduanya menurut saya Bokuto sedikit lebih unggul. Kiryu ini sedikit kurang di bagian mentalnya. Selama pertandingan berlangsung, Kiryu secara mental kalah dari Bokuto, padahal secara kemampuan dia nggak kalah loh. Secara kemampuan individu, Kiryu memiliki julukan orang yang mampu memukul semua umpan yang diberikan padanya. Umpan paling buruk sekalipun bisa dia pukul dan mendapatkan poin dari pukulannya tersebut. Dan dia ini nggak seperti kebanyakan pemain lainnya, dia mampu memukul bola hanya dengan ancang-ancang 1 langkah saja. Tapi di sisi lain, dia ini orang yang mudah tertekan dan gampang kepikiran dengan komentar orang. Dia peduli dengan pemeringkatan pemain. Dia merasa minder dengan kemampuannya jika dibandingkan dengan Ushiwaka. Dan itu pula yang terjadi padanya saat melawan Fukurodani. Dia merasa minder jika kemampuannya dibandingkan dengan Bokuto. Sebenarnya agak ragu juga sih saya menaruh Kiryu di peringkat 4. Tapi ya gimana lagi, kemampuan spike-nya masih di atas Aran sih. Dan mentalnya juga agak kurang gimana gitu. Es yang seharusnya punya kemampuan mengangkat mental pemain lain dalam timnya, masa malah dia duluan yang down ketimbang pemain lainnya. Masuk ke peringkat 3, menurut saya Bokuto Kotaro yang lebih layak di sini ketimbang Kiryu. Selain karena saya memang menyukai karakter ini,
kemampuannya secara pribadi sangat berpengaruh dalam tim Fukurodani. Selain dalam mencetak angka, Bokuto punya kemampuan untuk meningkatkan performa timnya dengan kepribadiannya yang selalu positif, kayak Hinata. Dia ini punya mental yang bagus, moodnya aja sih yang sedikit ganggu permainannya. Tapi di turnamen nasional musim semi, permainannya udah berubah, nggak tergantung moodnya. Permainannya nggak terbendung di tiap pertandingan yang dijalani Fukurodani. Performa Bokuto pun semakin meningkat di tiap pertandingannya. Sebenarnya gaya permainan Bokuto ini simpel. Kalau pukulan lurusnya dihadang, dia bakal melakukan pukulan menyilang yang super tajam. Dia bahkan masih bisa menembus blok yang menghadang pukulan lurusnya dengan pukulan lurusnya yang super tajam itu sendiri. Arah pukulan Bokuto ini kayak laser, tajam banget mengarah ke lapangan lawan. Pukulan lurusnya bisa jatuh pas di garis batas lapangan. Untuk pukulan menyilangnya bisa jatuh di dekat net bagian depan. Jadi pemain bertahan susah banget nerimanya. Selain kemampuan individunya, Bokuto ini keberadaannya saja bisa mengangkat performa timnya. Pemain yang lain akan jadi lebih semangat bermain saat Bokuto sedang on fire. Fukurodani nggak begitu bergantung sih sebenarnya ke Bokuto, tapi dia ini benar-benar digambarkan seorang ace yang bersinar. Keberadaannya itu tetap dibutuhkan. Dan mental juaranya benar-benar luar biasa juga. Sorakan dan hujatan nggak berpengaruh ke dia. Dan dia nggak mengenal kata gugup. Orang kadang bakal gugup kan kalau bertemu dengan lawan yang kuat. Kalau Bokuto enggak, dia malah semakin bersemangat kalau ngadepin lawan yang lebih kuat. Dan bukti ketangguhannya adalah membawa Fukurodani menjadi tim juara kedua di turnamen nasional musim semi. Masuk ke peringkat 2, saya masukkan Sakusa Kiyomi. Sebenarnya ini pilihan yang sulit, tapi setiap keputusan harus diambil. Jadi saya masukkan dia ke peringkat kedua. Pemain ini adalah bagian dari tim juara bertahan Itachiyama. Secara individu, kemampuannya dalam mencetak angka sangat tinggi. Mesin poin Itachiyama ini memiliki spike yang sangat menyulitkan para receiver lawan. Ciri khas pukulannya adalah rotasi yang unik dikarenakan tangannya yang super fleksibel, kayak alien. Banyak libero yang kesulitan pastinya menerima pukulan dari Sakusa ini. Jadi gini, meskipun posisi penerimaan sudah sempurna sekalipun, bola yang diterima akan bergerak ke arah lain secara acak. Dan kalau pukulan Sakusa diblok, bolanya juga mental ke arah yang acak. Malah otomatis pukulan Sakusa ini bisa jadi semacam block out. Servis milik Sakusa benar-benar menyebalkan juga. Selain kemampuan individunya, pencapaiannya dalam tim juga begitu luar biasa. Menjadi juara pertama di Interhike tahun 2012 dan menjadi juara kedua di turnamen nasional musim semi tahun 2014. Kedua hal itu bahkan nggak bisa dilakukan oleh Ushiwaka. Tapi wajar juga sih, Itachiyama memang tim sekaliber langganan juara. Timnya sendiri diisi oleh libero terbaik se-Jepang di tingkat SMA, dan setternya pernah mendapatkan penghargaan sebagai salah satu setter terbaik. Tapi ya tetap butuh Sakusa sebagai ace agar Itachiyama menjadi tim juara. Bisa dikatakan Sakusa ini tergolong orang yang sangat berbakat. Dengan masih duduk di bangku kelas 2 SMA, dia sudah mampu menembus 3 besar ace di tingkat nasional. Untuk perkara mental, nggak begitu dibahas sih sama Furudate Sensei. Hanya saja kepribadiannya dia ini mirip sama Levi Ackerman. Dia orang yang cinta kebersihan akut. Masuk ke peringkat 1, sudah bisa kalian tebak sendiri, saya memeringkatkan Ushijima Wakatoshi sebagai ace peringkat nomor 1. Alasannya begitu sederhana, Ushiwaka itu adalah simbol kekuatan itu sendiri. Oleh pengarangnya, Ushiwaka digambarkan seperti seekor elang yang begitu besar dan kuat. Dia sendirian aja itu udah kuat. Terbukti saat lawan Karasuno, setengah poin Shiratorizawa dicetak oleh Ushiwaka itu sendiri. Udah nggak kebayang berapa banyak blocker dan libero yang sudah diempaskan oleh Ushiwaka seorang diri. Secara kemampuan, rotasi pukulan kiri Ushiwaka ini sudah sangat sulit diterima para pemain bertahan lawan. Belum lagi kekuatan pukulannya. Dia ini udah kidal, kekuatan pukulannya nggak wajar juga. Nggak masuk akal banget kan? Kalau di dunia nyata, Ushiwaka ini kayak Yuji Nishida ya. Untuk prestasi terbaiknya, dia mampu membawa Shiratorizawa mencapai babak 8 besar di turnamen nasional. Itu tergolong wajar karena meskipun Ushiwaka sangat kuat, tapi Shiratorizawa timnya benar-benar terlalu bergantung ke Ushiwaka. Kemampuan pemain lainnya nggak begitu merata, nggak kayak Karasuno dan Inarizaki.
Karena dalam permainan olahraga bergu seperti voli ini, kita nggak bisa menang hanya dengan mengandalkan 1-2 pemain yang kuat saja. Banyak juga yang beranggapan kalau saja dulu Oikawa ke Shiratorizawa, pasti mereka bisa juara turnamen nasional. Ya nggak semudah itu juga. Turnamen nasional itu panggung di mana para monster berkumpul. Nggak semudah itu kalau pengen jadi juara. Tim-tim lain juga memiliki monsternya masing-masing. Pemain ini memiliki wibawa yang tenang dan berkarakter seorang pemimpin. Mental yang dimilikinya benar-benar luar biasa. Saat kondisi timnya sedang terpuruk, dia bisa merubah performa timnya dengan kemampuannya seorang diri. Benar-benar orang yang bisa diandalkan dia ini. Bahkan pemain lain seperti Kiryu, Bokuto, dan Sakusa terinspirasi oleh Ushijima Wakatoshi. Jadi ibaratnya pemain lain itu seakan-akan menjadi seorang penantang, dan Ushiwaka adalah bos terakhir mereka. Inilah Ushijima Wakatoshi, sang meriam Jepang. Demikian pembahasan kali ini. Silahkan kalian ramaikan kolom komentar dengan peringkat 5 besar es nasional menurut kalian. Terima kasih sudah mau menonton video ini. Cek juga video kami yang lain ya. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Bye bye.